Ya, selamat siang kelas 11 IPS. Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang sosiologi ya. Dari minggu lalu kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada tipe kelompok sosial. Nah, tipe kelompok sosial ini ada beberapa ya kan, dan itu juga menurut beberapa ahli. Nanti di akhir ini kita akan sedikit main kuisis ya. Jadi silakan diperhatikan. Nanti pengumpulan catatan Bu Ratna kasih waktu sampai sore, nggak apa-apa, sampai jam 5 sore. Cuman untuk main kuisisnya kita sepakati jam 1 sampai jam 1.30 ya, jadi 30 menit kuisis kita. Tolong jangan telat, karena jika telat jangan lupa ada minus poin untuk kalian. Bukan minus poin sih, minus di nilai tuh. Oke, tipe kelompok sosial ya kan, itu ada beberapa. Yang pertama menurut si Emil Durkheim ini mengatakan bahwa kelompok sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tipe organik dan tipe mekanik. Bedanya apa? Kalau tipe organik ini mereka mengenal pembagian kerja, mereka membentuk solidaritas yang mengikat ya kan. Contohnya orang yang bekerja di kota kan terspesialisasi tugasnya, terus jadi solidaritas mereka itu bisa dikatakan hanya sebatas kerja seperti itu. Tapi berbeda dengan solidaritas mekanik. Kalau mekanik ini mereka itu tidak mengenal pembagian kerja ya kan, lalu mereka punya kesamaan dalam hal apa? Dalam hal perilaku dan sikapnya. Contohnya adalah masyarakat desa. Masyarakat desa ini biasanya punya perilaku dan sikap yang sama, misalnya kayak gotong royong, punya rasa kekeluargaan yang erat. Dicontohkan dari apa? Saling mengenal satu sama lain gitu. Itu mekanik ya, jangan lupa organik sama mekanik itu Emil Durkheim. Lalu juga ada tipe kelompok sosial, itu menurut Ferdinand. Kalau menurut Ferdinand itu dibagi menjadi dua, yaitu paguyuban dan patembayan. Kalau paguyuban dia bersifat bersifat intim, terus mereka punya ketertarikan pribadi, terus mereka juga eksklusif. Nah, biasanya sih keterikatan ini tuh mereka bawa sejak lahir. Nah, jenis-jenis paguyuban itu ada beberapa ya, atau jenis-jenis Gemeinschaft itu ada beberapa. Yang pertama adalah Gemeinschaft of Blood. Berarti kalau blood berarti dari darah yang sama ya kan. Nah, berdasarkan darah yang sama itu biasanya ikatan kekerabatan. Contoh yang bisa kita jumpai itu biasanya pada masyarakat Batak. Kalau Batak mereka punya ikatan persaudaraan, mereka biasanya ditandai di nama ya, atau biasa kita kenal dengan yang istilahnya marga gitu. Marganya sama. Kalau marganya sama berarti dia dari satu keturunan atau satu ikatan kekerabatannya sama tuh. Lalu ada Gemeinschaft of Place. Nah, itu merupakan ikatan yang berlandaskan kedekatan letak tempat tinggal ya. Contoh nih, kalau Bu Ratna dari Jawa ya kan, nah Bu Ratna ini kerja nih misalnya di Kalimantan. Nah, ketika Bu Ratna di Kalimantan kan Bu Ratna ini sendirian kayak gitu toh. Nah, otomatis ketika Bu Ratna bertemu dengan sesama orang Jawa, kita akan merasa seperti keluarga, seperti ya sama-sama saling merasakan lah apa enaknya, apa enggak enaknya menjadi perantau di Kalimantan. Contohnya seperti itu. Karena apa? Karena tempat tinggal yang sama tadi, Gemeinschaft of Place itu. Lalu juga ada
scarf of mind. Nah, berarti kalau mind ini mengacu pada hubungan persahabatan yang disebabkan karena persamaan keahlian atau pekerjaan yang sama atau pandangan-pandangan yang sama, seperti itu. Lalu ada patembayan atau Gesellschaft. Gemeinschaft sama Gesellschaft ya. Kalau Gesellschaft ini dia memiliki hubungannya bersifat rasional, ya kan? Hubungannya berdasarkan kepentingan tertentu. Terus sifatnya juga misalnya sementara atau semu. Nah, biasanya patembayan ini atau Gesellschaft ini bisa kita jumpai pada masyarakat yang tinggal di kota. Tuh. Nah, lalu tipe kelompok sosial yang lain ada berdasarkan Charles ya. Kalau Charles itu membagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Bedanya apa? Kalau kelompok sosial primer itu berdasarkan sering tatap muka secara intim gitu. Lalu ada kerjasama, sering bergaul bersama, sering bercengkrama bersama, ya kan? Contohnya adalah keluarga. Nah, itu primer ya. Terus keluarga, teman bermain, ya kan, itu primer group. Tapi kalau sekunder itu dia, kalau yang sekunder ini adalah anggota kelompok yang hubungan antar anggotanya ini nggak akrab gitu ya, sebatas keanggotaan. Biasanya hubungannya bersifat formal atau tidak pribadi, jadi kebalikannya dari primer group ya. Lalu masih ada lagi nih, ada kelompok sosial menurut W.G. Sumner itulah. Nah, itu ada kelompok in group sama kelompok out group. Bedanya apa in group sama out group? Kalau in group cirinya itu ada persahabatan, ada kerjasamanya di dalam kelompoknya, itu dia sudah lebih teratur ya kan, karena mungkin dia punya kesamaan lah ya, mungkin cara pandang dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kelompoknya itu tidak ada permusuhan, ada kedamaian. Terus solidaritasnya juga tinggi, kesetiaannya juga tinggi, tingkat pengorbanannya juga tinggi. Kalau out group gimana? Kalau out group dia kebalikan dari in group, jadi dia dapat memunculkan rasa kebencian, permusuhan, perang, perampokan, bahkan bisa muncul yang namanya etnosentrisme. Etnosentrisme itu melihat bahwa budaya lain ini berbeda dengan budayanya, bahkan budayanya itu lebih unggul dibandingkan dengan budaya yang lain. Itu etnosentrisme. Makanya nggak heran kalau misalnya kalian lihat pertandingan sepak bola nih, misalnya bonek lagi main nih sama Arema ya kan, nah itu biasanya kan kelihatan banget mana yang in group, mana yang out group. Bahkan kalau in group karena dia setia banget, dia solid banget, bahkan kalau siapa yang didukung itu kalah, kadang mereka sampai menimbulkan kerusuhan kepada yang out group gitu, yang dipandang itu bukan kelompoknya, itu akan terjadi kerusuhan gitu, permusuhan. Nah, kalau menurut Sujono Sukanto ini ada banyak ya. Ada berdasarkan jumlah kelompoknya, ada juga berdasarkan kepentingan dan wilayah, ada juga berdasarkan derajat organisasi, ada yang berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama ya kan, berdasarkan hubungan sosial dan tujuannya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang kita pelajari tadi, cuma kalau Sujono Sukanto itu kayak dia
menyimpulkan gitu. Nah, adapun tipe kelompok sosial yang lainnya, nggak cuma itu tadi, ada membership group, ya kan. Membership group ini menurut Robert Camerton, ya kan, kalau membership berarti ukuran utama dalam suatu kelompok adalah tingkat interaksinya dengan kelompok tersebut. Tapi kalau referensi grup merupakan kelompok sosial itu yang menjadi acuan, ya kan, bagi diri seseorang secara psikologis. Nah, sehingga itu bisa membentuk suatu perilaku bagi dirinya, ya kan. Kalau referensi grupnya ini orangnya positif, orang yang melihat orang itu juga akan ikut positif gitu. Tapi kalau referensi grupnya itu negatif, otomatis dia bisa bertindak negatif juga. Nah, jadi sebenarnya kita boleh sih membuat suatu kelompok-kelompok sosial. Kita membuat misalnya kayak kelompok moge gitu ya, motor gede gitu, nggak apa-apa sebenarnya, ya kan. Kalian mau membuat kelompok pecinta alam gitu, itu boleh, ya kan. Nah, cuma kalian harus menjadikan kelompoknya atau grup kalian ini menjadi yang bagaimana, yang bisa mereferensikan positif atau bisa mereferensikan negatif. Jangan sampai grup yang kamu buat itu merepresentasikan hal-hal yang negatif, sehingga orang yang mengidolakan grupmu itu dia juga bisa menjadi atau meniru perilaku yang kalian buat. Tuh. Nah, ada lagi yaitu ada kelompok formal dan informal, ya kan. Kalau kelompok formal itu dia punya aturan yang tegas. Dia juga punya struktur, dia punya administrasi yang jelas. Biasanya kelompok formal ini adalah sebuah organisasi, lalu dia industri bisa, atau dia di tempat kerja gitu. Tapi kalau kelompok informal, ya kan, dia kebalikannya, dia tidak memiliki struktur atau administrasi yang jelas, lalu umumnya terbentuk karena sering bertemu dan memiliki pengalaman serta kepentingannya sama. Tuh, contohnya misalnya keluarga, lalu sahabat, ya kan. Kalau sahabat itu kita ketemu ya paling cuma gibah-gibah aja ya, kita jarang banget kayak ngomongin tentang kita kerja bareng kayak gitu loh, jarang banget. Satu sahabat kerja bareng gitu itu jarang. Biasanya kita kalau sahabat itu kita ketemu ya ngobrol, makan, jajan, gibah kayak gitu. Itu kelompok informal mereka. Lalu ada kelompok occupation. Kelompok occupation ini, ya kan, biasanya mereka punya kode etik yang harus ditaati bersama. Kelompok occupation ini biasanya mereka bergabung karena ada profesi yang sama atau satu jenis profesi yang sama. Contoh dari kelompok occupation ini misalnya IGI, Ikatan Geografi Indonesia, atau Asosiasi Pekerja, atau IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan apa lagi? Banyak lah ya. Nah, itu kelompok occupation. Kalau kelompok volunteer, ya kan, itu merupakan contohnya adalah tim sukarelawan volunteer. Kenapa kok volunteer itu contohnya tim sukarelawan? Karena cirinya adalah dia punya anggota kelompok yang memiliki kepentingannya sama gitu. Tapi keberadaan dari kelompok ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok volunteer ini sejatinya mereka tidak mengganggu kepentingan umum, dan mungkin kelompok volunteer itu bisa juga membantu individu yang lain yang bukan kelompoknya, seperti itu.
Contohnya tim volunteer ini contoh ya, contoh aja, misalnya ada kita ngadain tentang pendidikan untuk masyarakat kurang mampu di sekitar rel kereta api. Nah, siapa yang menjadi guru misalnya? Nah, yaitu tim-tim sukarelawan. Jadi tidak harus, misalnya nggak harus dari tim akademisi, nggak harus, tapi dari semua orang boleh terlibat. Apa yang bisa mereka lakukan, mereka boleh ikut join kayak gitu. Misalnya saya seorang sastrawan misalnya ya kan, saya seorang sastrawan. Nah, saya ikut kelompok volunteer tadi. Nah, saya bisa mengajari apa buat anak-anak yang kurang mampu tadi. Misalnya saya ikut mengajari membuat sastra atau karya sastra yang bagus seperti apa, atau saya dari seni misalnya, kan seni kan nggak harus guru ya. Nah, tapi saya bisa mengajari mereka membuat karya seni yang bisa bernilai jual, jadi mereka bisa dapat misalnya kayak tambahan uang dan lain sebagainya. Itu kelompok volunteer, dan banyak lagi ya, nggak cuma itu aja tim volunteer itu. Oke, sekian dari penjelasan hari ini. Silakan, hanya ada kuisis sebentar, lalu kalian bisa mengumpulkan catatannya. Maksimal saya beri waktu sampai jam 5 sore, apa-apa. Oke, terima kasih, selamat siang.